Malam itu hujan turun deras. Aku yang di rumah sendirian karena ayah dan ibuku sedang keluar kota. Aku duduk di depan teras ditemani secangkir kopi dan sebatang rokok. Dalam lamunanku terlintas sebuah kenangan yang tak akan kulupakan. Karena sebenarnya aku pernah berurusan dengan makhluk gaib. Cerita itu bermula ketika aku masih duduk di kelas 2 SMA. Aku dan Kevin temanku mempunyai hobi yang sama, yaitu memancing. Aku dan Kevin selalu memancing sepulang sekolah. Hari itu, sekolah sengaja dipulangkan pagi, karena guru di sekolahku mengadakan rapat. Aku pun merasa sangat senang, karena ada waktu panjang untuk memancing bersama Kevin. Setelah janjian sepulang sekolah, Kevin datang ke rumahku membawa alat pancing. Dan kata Kevin, dia baru saja dikasih tahu seseorang yang bilang bahwa di Kali Tempur banyak sekali ikannya. Kali Tempur adalah aliran 5 arus sungai yang bertemu di satu tempat. Kali itu terletak di tengah sawah di pinggiran desa. Tapi kali itu sepi dari pemancing, karena banyak yang bilang kalau kali itu memang angker. Aku dan Kevin yang penasaran membuang pikiran tentang keangkeran tempat tersebut. Aku pun bergegas bersama Kevin menuju ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, suasana memang terlihat sangat sepi sekali. Segera aku dan Kevin mencari tempat yang cocok untuk melemparkan pancing. Baru saja pancing dilempar, Kevin sudah mendapatkan ikan yang sangat besar. Aku semangat dan tak mau kalah setelah melemparkan pancingku. Lagi-lagi, Kevin yang baru saja melemparkan pancingnya mendapatkan ikan yang besar lagi. Aku pun heran karena kejadian itu terjadi berulang-ulang. Aku pun sedikit jengkel karena kailku tidak mendapatkan sambaran ikan satupun. Dalam kejengkelanku itu, tiba-tiba ada yang meniup telingaku, dan semerbak bunga melati menyeruak bersamaan bau amis ikan. Seketika itu juga, aku melihat ikan lele yang sangat besar, berwarna sedikit putih mengambang. Terlihat mulutnya yang sangat lebar. Lalu ikan itu pun kembali tenggelam ke dalam air. Segera aku melemparkan pancingku ke tempat munculnya ikan tersebut, dan alhasil aku mendapatkan sambaran. Begitu kuat tarikan ikan tersebut hingga aku berteriak minta bantuan kepada Kevin. Kevin segera berlari lalu membantuku. Kami berdua kewalahan dengan tarikan ikan tersebut, tapi akhirnya ikan tersebut bisa kami naikkan. Terlihat ikan lele yang sangat besar dan sedikit aneh. Setelah mendapatkan ikan lele itu, pancing kami sama sekali tak mendapatkan ikan lagi. Kemudian kami memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, aku dan Kevin langsung memasak ikan tersebut. Sebelum memasak ikan tersebut, kembali samar-samar aku mencium bau melati, dan telingaku serasa ditiup lagi. Tapi aku memilih mengabaikannya. Setelah masakan matang, kami berdua pun makan bersama. Setelah itu, Kevin kemudian pamit pulang, karena di sore dia akan kembali lagi ke rumahku untuk mengajak ke rumah temannya mengerjakan tugas kelompok. Sore itu Kevin kembali lagi ke rumahku untuk mengajakku pergi belajar kelompok. Dengan motor tuanya, aku diboncengkan oleh Kevin. Tapi, saat perjalanan, Kevin melihat lele yang sangat besar melintas menyeberang jalan. Karena terkejut, dia mengerem mendadak dan mengabaikan motornya. Motor pun oleng ke kanan dan kami berdua pun jatuh. Untungnya, kami terjatuh di rerumputan dan tidak terluka sedikitpun. Tapi anehnya setengah badanku terasa seperti kaku dan tak bisa digerakkan. Kevin yang panik
segera melarikanku ke rumah sakit. Dia pun segera menghubungi keluargaku. Tak berapa lama kemudian, keluarga pun datang ke rumah sakit. Ayah dan ibuku sangat panik, dan mereka menangis di sampingku. Meski aku dinyatakan tak ada masalah dalam tubuhku oleh dokter, tapi tubuhku seakan terasa mati sebelah. Segala upaya medis sudah diusahakan untuk kesembuhanku, tapi semua tak membuahkan hasil. Hari demi hari, tubuhku semakin kurus kering, dan tiap malam aku selalu bermimpi didatangi oleh sosok ikan lele besar bermata merah yang selalu ingin mengambil nyawaku. Hingga pada suatu malam, aku terbangun di tengah malam dan melihat lantai rumah sakit tiba-tiba dipenuhi ikan lele putih yang bermata merah. Ketika aku menceritakan kejadian ganjil tersebut kepada ayah ibuku, mereka tak percaya. Mereka bilang kalau aku berhalusinasi karena efek obat yang diberikan oleh dokter. Namun aku bersikeras kalau itu memang nyata. Akhirnya suatu hari Pak D dan Bude dari kota Blitar yang prihatin dengan keadaanku datang menjenguk. Sesampainya di rumah sakit, Pak D yang mempunyai ilmu kebatinan mengatakan kalau aku terkena gangguan gaib karena telah memakan peliharaan penguasa gaib di Sungai Kali Tembur. Ayah dan ibuku pun terkejut mendengar perkataan tersebut, dan mereka pun meminta solusi kepada Pak D. Kemudian Pak D menyuruh mengadakan doa bersama di rumah dan melakukan ritual untuk meminta maaf kepada penguasa Kali Tembur dan menggantikan lele tersebut dengan ikan lele lokal berjumlah ganjil. Setelah semua itu dipenuhi, akhirnya aku pun berangsur membaik dan sembuh. 1 tahun pun berlalu ketika aku lulus dari sekolah SMA. Pak D kembali ke rumahku untuk bersilaturahmi. Setelah ngobrol panjang lebar, Pak D menawariku untuk bermain ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menerima tawaran Pak D. Karena aku lagi libur panjang dan tak ada kegiatan di rumah. Keesokan harinya, aku dan Pak D berangkat ke kota Blitar. Sesampai di rumah, senyum ramah budeku menyambut kedatangan kami berdua. Setelah istirahat sejenak, Pak D berniat mengajakku di suatu tempat. Tempat apa itu Pak D? Tanyaku. Sudahlah, nanti kamu juga akan tahu, jawab Pak D. Aku sudah tak sabar menanti di hari dimana Pak D akan mengajakku berpetualang. Hingga hari penantian itu pun tiba. Pagi-pagi sekali Pak D mengajakku pergi, karena jarak tempuh nantinya akan memakan waktu yang cukup lama. Dengan berboncengan sepeda motor, kami melewati perdesaan dan perkotaan. Hingga setelah beberapa jam kemudian, kami sampai juga di tempat yang begitu asing di mataku. Kanan kiri dikelilingi pohon jati yang mengering, karena pada waktu itu adalah musim kemarau panjang. Setelah memarkirkan motornya, Pak D mengajakku berjalan menuju ke arah sungai yang dikelilingi tebing tinggi di pinggirnya. Aku pun mulai penasaran. Belum sempat aku menanyakan kepada Pak D sudah menjawab kalau kami berada di kebun jepit yang bertempat di Dusun Jatisari, Desa Piting, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Pak D berkata kepada aku kalau di gedung jepit ini dihuni oleh lele gaib. Konon, siapa saja yang mengambil lele dari tempat ini, niscaya dia akan meninggal secara tiba-tiba. Entah percaya tidak, mitos itu berkembang dari zaman dahulu hingga sekarang.
Dan anehnya kedung itu sering dijadikan tempat semedi atau ritual oleh segelintir orang-orang pencari wangsit. Mendengar cerita dari Pak Deku, aku merasa ngeri. Aku pun teringat kejadian 1 tahun yang lalu ketika aku memancing ikan lele bersama Kevin. Meski aku nggak merasa ngeri, tapi aku juga penasaran dengan tempat yang dikatakan keramat oleh warga tersebut. Tibalah kami di tepi pinggiran Kedung Jepit. Dari seberang gedung, kami melihat seorang kakek berjenggot dan berbaju putih tampak jelas. Kakek itu tersenyum ramah, seakan menyambut kedatangan kami. Baru saja Pak D melangkahkan kakinya, kakek misterius itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Pak D memilih tak menghiraukan kejadian yang baru saja terjadi, karena Pak D tahu kakek itu bukanlah manusia. Dia memilih memberi makan lele-lele yang ada di Kedung Jepit dengan nasi yang dibawa dari rumah. Aku merasa begitu takjub melihat banyaknya ikan lele yang begitu besar-besar dengan ukuran yang sama. Jiwa pemancingku pun bergejolak, dan ingin sekali aku mengambil lele itu untuk dibawa pulang. Namun dengan cepat Pak Deku melarang. Dengan melemparkan gumpalan-gumpalan nasi dari plastik hitamnya, Pak D kemudian menceritakan kalau siapa saja yang berani mengambil salah satu dari kawanan lele tersebut, maka lele yang berjumlah ribuan itu akan menyerang dan menuntut balas. Seolah mereka tak terima kalau salah satu dari lele tersebut diambil oleh manusia. Setelah memberi makan lele, Pak D kemudian duduk bersila di atas batu besar, dan kemudian dia menyalakan dupa. Setelah memberi salam, Pak D menggebrak-gebrakkan tangan kanannya di atas batu 3 kali. Setelah itu Pak D terlihat khusyuk bersemedi. Ternyata Pak D mencoba berinteraksi dengan makhluk penghuni Kedung Jepit tersebut. Ketika aku duduk di pinggiran gedung, tiba-tiba dari dalam air, aku melihat lele dengan ukuran yang sangat besar. Tapi anehnya ikan lele itu masih hidup, meski tubuhnya hanya tinggal tulang. Lele tersebut begitu gesit berenang ke sana kemari, bergerombol bersama kawanannya. Aku pun bergidik ngeri, tapi aku tak mau menggagalkan meditasi Pak Deku. Aku memilih duduk mendekat di samping Pak Deku. Tak lama kemudian, meditasi Pak Deku pun selesai. Dengan menghela nafas panjang, Pak D menjelaskan kalau dulu di tempat ini, tepatnya di atas gedung, pernah berdiri rumah yang dihuni oleh sepasang kakek dan nenek. Maka mereka tak jauh dari Kedung Jepit itu sendiri. Semasa hidup, mereka bertani dan mempunyai hewan peliharaan, yaitu sepasang lele. Entah bagaimana, setelah kakek dan nenek itu meninggal, lele itu berubah menjadi banyak. Dan konon, pada hari-hari tertentu lele itu berubah menjadi 4 kali lebih banyak dari biasanya. Setelah selesai bercerita padaku, aku mengatakan kalau aku melihat seekor lele bertubuh duri. Dengan tegas, Pak Deku pun menjelaskan kalau aku telah melihat Truno lele. Truno lele sendiri adalah siluman ikan lele yang dipercaya menghuni Kedung Jepit tersebut. Tak terasa waktu mulai sore, hingga kami berdua memutuskan untuk pulang. Di dalam perjalanan, Pak D menasihatiku agar selalu hidup selaras dengan alam. Allah menciptakan dunia ini dengan 2 alam. Kita harus percaya dan meyakininya. Tapi jangan menyalahartikan alam gaib sebagai tempat musyrik. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, harus bisa membedakan mana yang buruk dan yang baik. Terima kasih.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.